Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, pada malam hari ini teman-temanku sekalian, baik teman-teman yang senantiasa menonton tayangan edukasi FAI dan teman-temanku sekalian, pada malam hari ini kita akan berbicara ya, bincang-bincang mengenai topik apa sih yang dimaksud dengan kejawen, apa itu kejawen, dan apakah kejawen itu termasuk dari bagian budaya, ataukah itu ajaran, ataukah kepercayaan. Nah, ini nanti akan kita kupas tuntas ya bersama salah satu tokoh ya pelestari budaya kejawen yang ada di Pati. Sekaligus beliau ini selaku pemilik Sanggar apa Mas? Sardulo Mudo Budoyo. Nah, bisa perkenalan diri dulu Pak Sugeng nggih. Monggo. Nama saya Sugeng. Saya pimpinan dari Paguyuban Seni Sardulo Mudo Budoyo dan saya juga menganut ajaran kejawen. Oh, ngapain nggih Mas? Jadi, nah ini kan biar nggak salah kaprah nggih, ataupun Ya. di masyarakat ini kan kalau kejawen kan kadang terutama masyarakat awam itu kan punya stigma yang aneh-aneh nggih tentang kejawen. Kadang ada yang diskreditkan kalau kejawen itu identik dengan hal-hal yang supranatural. Kemudian hal yang angker-angker dan sakral lah, itu pasti arahnya kejawen. Padahal kan saya pikir itu kan stigma yang kurang tepat gitu, dan malah benar-benar tidak tepat kan seperti itu. Nah, mungkin biar teman-teman ini yang menyaksikan tayangan ini biar tahu, bisa diterangkan lebih dahulu apa yang dimaksud itu dengan kejawen itu apa sih? Kejawen itu dulunya sebelum mengenal agama itu sebuah adat atau kepercayaan yang turun temurun. Jadi kejawen dulu itu yang dinamakan kapitayan. Kapitayan itu berasal dari kepercayaan. Dan di mana adatnya seorang zaman dahulu yang dianggap mempunyai atau tetua atau diarani sesepuh, itu mereka yang memberikan cara atau adat itu di suatu daerah. Dan akhirnya setelah turun temurun adat itu berlanjut ke anak cucu. Tapi setelah datangnya ada agama masuk, nah itu tadi diarahkan gitu, dimana apa yang kurang tepat buat masyarakat diperbaiki lagi karena tata caranya yang dahulu kurang pas dan menjadi salah penyimpangan. Jadi kejawen itu sendiri berbagai macam. Ada yang kejawen kapitayan, ada kejawen Islam. Oh, kejawen Islam juga ada gitu. Kalau kejawen Islam itu mereka berbaur mengikuti agama tapi dengan bahasa mereka sendiri. Karena apa? Mereka mengikuti agama dan mereka menggunakan bahasa Jawanya sendiri. Karena apa? Kapitayan atau kepercayaan. Karena dari Islam sendiri kan iman itu diyakini dari hati, dan kepercayaan itulah mereka masyarakat kejawen mempunyai caranya sendiri. Dan zaman dahulu pun juga kejawen itu sebetulnya mereka itu penataan. Untuk saya sendiri kejawen itu sebuah budaya dari leluhur gitu. Jadi kalau ada yang bilang musyrik kejawen itu tergantung oknumnya. Oh iya iya. Pelakunya sendiri. Di mana dia menggunakan kejawen itu, di jalur mana. Iya, iya. Nah, kalau kejawen itu kan dia alam. Dan dia meyakini kalau sang kuasa itu, maha kuasa itu zaman dulu Gusti. Karena mereka tidak tahu siapa Tuhan itu yang asli. Setelah masuknya agama diberi pengarahan nanti untuk meyakini. Oh, berarti bisa dikatakan seperti ini nggih, Pak nggih. Kalau datangnya agama itu menyempurnakan kepercayaan dan ajaran-ajaran yang ada di kejawen ini tadi. Karena pada dasarnya seperti yang jenengan sebutkan tadi kan,
masyarakat Kejawen pada umumnya itu sudah mengenal, sudah tahu, hanya sekedar tahu Gusti tapi tidak tahu Gustinya itu siapa. Kemudian disempurnakan oleh kedatangan agama tadi atau salah satunya ajaran Islam gitu. Seperti itu tadi. Karena pada zaman dahulu orang-orang yang punya kelebihan itu dianggap orang yang punya anugerah. Gitu, gitu. Jadi mereka dipercaya lah orang-orang yang punya kelebihan ini tadi menyalahgunakan, sehingga mereka membuat adat yang menyimpang. Padahal filosofi Kejawen sendiri itu menggunakan istilah mereka welas asih. Sedangkan pada zaman dahulu kenapa orang Kejawen suka semedi di pohon besar ataupun di dalam gua? Itu menurut zaman dahulu mereka semedi di pohon besar. Kenapa? Tuhan itu di atas, dan pohon-pohon besar kan dianggap kepercayaan mereka yang bisa mendekatkan dengan yang Maha Kuasa. Sedangkan untuk yang di dalam gua itu mereka kepercayaannya mereka dalam hati ingin bertemu sendiri dengan Tuhan, ingin berbicara dengan Sang Kuasa sendiri. Nah, zaman dahulu yang dinamakan Topo Broto. Topo Broto itu mereka sudah pasrah hidup dan mati, dan mereka mengadu kepada yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita sinkronkan di Islam, mungkin kalau di Islam kan kurang mengenal kayak bertapa dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau di Islam mungkin kan lewat tafakur seperti berzikir, sholat. Ya, seperti itu. Cara Kalau seperti di agama kan gini, ya nyuwun sewu wong kula sendiri nggak terlalu tahu agama nggih. Jadi dalam arti kalau di agama itu seperti ikhtiar. Jadi mereka melakukan seperti wirid, sholat tahajud, sholat hajat, itu seperti itu. Karena yang dulunya belum mengenal sholat, dia melakukan semedi atau bertawakal nggih, kayak apa? Mewakilkan isi perasaan kepada Sang Maha Kuasa nggih. Tuh, nggih. Ini ke pertanyaan selanjutnya Pak nggih. Kalau untuk apa namanya Kejawen ini, berarti kalau menurut persepsi jenengan lebih kepada ajaran, kepercayaan atau budaya? Kalau saya sih lebih ke budaya. Budaya saja gitu. Karena itu kita kan apa namanya, kalau Kejawen itu ya sama sih, sama saat ini juga ya. Cara wong Jawa iki ora lali asal usule di situ. Oh iya, benar sekali. Di situ jadi kita mengikuti ajaran kebudayaan pada zaman dahulu. Makanya para orang-orang Kejawen juga ibaratnya menghargai pusaka di situ. Tapi kita tidak boleh mempercayai benda itu. Tapi kita hanya melestarikan ini peninggalan leluhur yang punya seni. Bahkan apa sebelumnya saja keris itu pun dianggapkan istimewa. Padahal zaman dahulu kok bisa buat keris sebagus itu. Karena orang-orang yang punya kelebihan, yang punya anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka berapresiasi. Dan di situ pun juga mereka ada tujuan sendiri-sendiri di situ. Nah, sedangkan kita sebagai anak cucu generasi, kita juga melestarikan budaya. Maka dari itu Kejawen untuk saya itu budaya. Berarti kan luar biasa sekali gitu loh Pak. Karena kalau tanggapan masyarakat awam kan mereka berpikir kalau orang Kejawen punya keris itu pasti hanya untuk apa namanya menjadi suatu hal yang disakralkan, dipercaya punya kekuatan magis dan sebagainya. Padahal menurut penuturan jenengan tadi itu hanya sebagai rangkaian untuk melestarikan budaya kan seperti itu. Bahkan ya ini kan saya sangkutkan sedikit dengan ajaran Islam ya. Baginda Nabi kami pun, baginda Nabi Muhammad SAW itu pun beliau gemar merawat senjata. Sama halnya yang dilakukan orang-orang Jawa saat ini gitu, dan masa lampau juga. Kanjeng Nabi pun merawat pedang, kemudian pedangnya atau pusaka ataupun benda-benda Kanjeng Nabi ini diberi nama. Salah satunya apa? Pedang yang paling beliau suka ini pedang Zulfaqar. Nah, kemudian pendakwah di Jawa juga nggih, salah satunya Sunan Kudus. Itu juga menamai ini nggih, apa namanya?
kerisnya itu dengan nama keris setan kober. Iya. Kan ada seperti itu kan, nggak beda jauh juga dengan ajaran Islam. Sebetulnya kan Iya. itu semua kan tergantung pelakunya sendiri. Iya. Di mana pelakunya ini menempatkan ajaran atau budaya itu arahnya kemana. Oh gitu. Iya. Jadi kalau orang itu mengarahnya hanya untuk ambisi atau sebuah kekuasaan, nah di situ kan nanti ada yang namanya keserakahan. Sedangkan manusia kalau sudah serakah apapun dihalalkan. Dan juga kita tidak menutup kemungkinan kalau emang di dunia ini kita bersanding dengan hal gaib, Oh iya iya. ya kan? Rasanya. Di situ kan mereka emang kita sama-sama makhluk Tuhan dan kita juga sama-sama menghargai. Sedangkan orang-orang yang pelaku kejawen yang ada yang dinamakan ilmu hitam itu kan karena mereka yang menggunakan apa nek mung Jawa iki ngarani lantaran, perantara. Iya. Nah, itu semua dia karena ambisi, serakah atau hanya ingin sesuatu akhirnya dia menghalalkan segala cara dan mereka bersekutu dengan hal gaib. Padahal di situ pun di agama juga nek sak ngertase kulan sebaik apapun yang dilakukan gaib dia akan menjerumuskan ke hal yang salah. Iya. Kilan gitu kan ada. Yang jelas. Nah ini kan sering juga marak di media sosial ini Pak, yang saya tahu itu kadang ada komentar-komentar miring gitu, entah itu yang dilakukan oknum atau bukan. Nah, itu kayak gini, misalkan ada nikahan dengan adat Jawa, tapi wanita ini tadi menggunakan kerudung. Nah kemudian ada komentar-komentar yang seperti ini, sudah saatnya kita kembali ke budaya Jawa, hidupkan kembali kapitayan dan sebagainya, seolah-olah itu tendensius menyerang kepada perempuan berhijab tadi yang menikah tapi menggunakan budaya Jawa. Sedangkan kan kita makin lambat laun kan kita sudah mengenal juga dengan ini akulturasi budaya juga. Nah yang seperti itu kira-kira gimana? Maksudnya yang seperti kan ada kayak komentar tadi loh, saatnya kita kembali kepada ajaran kapitayan. Nah terus ada juga isu yang saya tanya yang terakhir ini tadi, isu kayak seperti ini. Misalkan saja nanti di KTP itu dibuka atau diadakan golongan agama baru, jadi agama kapitayan. Kira-kira gimana tanggapannya seperti itu? Kalau saya pribadi nggak usah ribet-ribet. Oh gitu ya. Namanya kita hidup di negara ada pemerintah. Iya. Dan di situ pun kan ngatur agama juga tidak ngawur. Iya, ada pertimbangan gitu. Ya, jadi kita hidup bernegara pemerintah ya kita ikutin aja. Sedangkan untuk kejawen pun kalau emang mereka mengikuti kapitayan, ya sedangkan yang diresmikan agama hanya 5 toh. Iya. Nah, di situ kita ikutin aja. Apa salahnya? Sudah ada tupoksi bagiannya sendiri yang memikirkan itu tadi. Gitu. Iya. Sedangkan kapitayan kan sing dituju ki apa? Kan pada-pada nyembah Gusti. Oh gitu. Nah, kalau kapitayannya dia lebih ke fanatik, nah, sedangkan negara ini pun sudah diatur pemerintah, kita ikutin aja. Gitu, iya Pak. Sebetulnya orang kejawen itu kan fleksibel. Mereka itu hanya mengikuti adat. Kapitayan yang dituju kapitayan apa? Sedangkan kejawen untuk saya sendiri tuh kejawen itu wejangan. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh sesepuh-sesepuh dulu kita ambillah yang baik-baik saja, karena kita hidup juga bermasyarakat. Tidak perlulah kita terlalu kencang-kencang atau terlalu fanatik. Selama itu tidak mengganggu atau menindas suatu adat kita. Jadi fleksibel aja. Oh gitu. Iya, jadi kan masya Allah sangat luar biasa sekali gitu loh Pak. Ternyata yang ada di dalam ajaran kejawen ini tadi. Nah,
saya pikir juga kira-kira bisa Pak ya melalui ajaran kejawen ini, terutama dengan welas asihnya ini untuk menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama. Karena seringkali kan sekarang ini kan ada ini deh ketidakadilan deh, misalkan pendirian gereja dilarang, pendirian agama tertentu dilarang. Nah itu kalau menyikapinya dengan ajaran kejawen itu seperti apa menjaga toleransi itu? Kalau ajaran kejawen kita gini aja, mereka punya cara sendiri-sendiri asalkan tidak menyimpang dari yang diperintah dari pemerintah. Selama itu tidak mengganggu apa namanya seperti agama kita atau mengganggu atau mengintimidasi kita, supaya kan ada juga yang fanatik, kamu harus ikut dengan saya, agama saya, ya itu kan nggak masalah karena sekarang sudah zamannya merdeka. Dan juga untuk orang-orang kejawen banyak yang berbaur, dan juga pun tidak hanya kejawen, seperti lintas agama gitu loh. Jadi itu sebetulnya kembali ke manusianya sendiri, kembali ke pribadinya masing-masing. Iya. Ya. Nah, kalau kita bertoleransi, nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri, pasti kita butuh orang lain. Iya, laras. Sedangkan kayak orang kejawen pun kan mereka kembali ke alam, kembali kemana sih kita. Makanya wong Jawa ini iso ojo lali Jawa. Makanya itu orang Jawa pasti melestarikan adat yang sudah. Banyak adat-adat di desa-desa juga yang saya sih kadang semakin marah karena seperti kayak Sukabumi, ketika bumi dianggap musyrik. Padahal di situ kan tergantung oknumnya. Kalau yang fanatik agama bilangnya musyrik karena menyembah makam, menyembah pohon. Padahal di situ kan gini. Kalau untuk saya sendiri seperti adat Sukabumi itu kan rasa syukur. Jadi kita berterima kasih dengan alam dan kita mendoakan kepada sesepuh-sesepuh yang sudah suwargi atau yang sudah almarhum gitu. Dan di tempat itu pun kenapa kok di Punden, karena disitulah tempat dimana yang diyakini dari apa sesepuh dulu disitulah makam yang cikal bakal orang yang pertama membuka desa tadi. Jadi di situ bukannya kita menyembah, tapi kita mendoakan dan kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas apa yang telah diterima. Berarti salah kaprah Pak ya kalau ada yang anggap ini memberi menaruh sajen di depan pohon ini untuk menyembah, itu kan bukan ya, tapi untuk wujud rasa syukur saja. Sedangkan sajen-sajen itu kan juga kembali lagi ke manusianya. Ada yang dengan sesaji itu dia menyembah hal gaib karena apa? Dia melakukan itu karena dia bersekutu. Beda kalau dengan orang-orang yang menggunakan sesaji itu sebagai simbol. Cara wong Jawa bubur abang putih itu kan simbolnya gini, bubur abang nyimpang. Jadi kita berdoa dengan pelambang itu supaya kita disingkirkan dari mara bahaya. Jadi sebetulnya kalau sajen itu simbol, lambang. Karena makanya kadang kalau orang Jawa ngarani sanepo atau teka-teki. Nah ini Pak, berkaitan dengan simbol tadi ya. Kalau kayak ini untuk masalah visualnya saja nih yang terlihat gitu. Kalau kayak umat muslim Jawa khususnya, itu kan sering identiknya dengan menggunakan sarung dan baju koko gitu. Kemudian menggunakan kopiah. Nah, kemudian kalau yang umat Katolik biasanya menggunakan kalung bersimbolkan salib seperti itu. Nah, kalau untuk kejawen sendiri Pak, itu kalau ada enggak? Kejawen sendiri mudah Saja ya. Karena kejawen itu identiknya sederhana. Dia tidak neko-neko, karena kejawen itu kita kembali ke alam dan kita pun menghargai welas asih sederhana. Jadi kalau wong kejawen tuh identiknya mungkin ke Blangkon karena adatnya dulu itu kan mereka pakainya kan sorjan, Blangkon, jarik gitu. Karena dulu itu belum terlalu banyak seperti pakaian modern.
Oh, jadi modis atau modenya itu saja Iya. modelnya ya. Makanya kalau orang Kejawen pasti identik seperti kebaya lah, belangkon, ikat kepala, Sorjan itu mungkin juga. iya, baju sorjan. Celananya pasti komprang karena yang mudah dibuat. Oh iya. Oh, iya. Iya. Nah ini untuk sesi terakhir nih Pak ya, Pak Sugeng. Jadi mungkin ada nggak kira-kira hal-hal atau nasihat yang ingin disampaikan kepada teman-teman pemirsa edukasi kali ini? Ada nggak? Ya untuk pesannya sih kita jalani secara toleransi lah. Kalau kita mau ngikutin budaya silakan, dan juga kalau emang kita tidak tahu adat budaya itu tidak usah bercela. Lebih baik kita mengorek atau mencari keterangan apa sih tujuannya, untuk apa sih diadakan ini, kan seperti itu. Terus jangan hanya karena kurang pemahaman akhirnya salah persepsi atau salah paham. Oke, dan repotnya lagi menimbulkan bisa menimbulkan stigma yang kurang baik ya. Nah, Oke. padahal itu kan tergantung si pelakunya, oknumnya. Oh, Tidak iya. semua orang Kejawen itu muslim. Justru orang Kejawen itu mereka yang benar-benar orang Kejawen, dia tidak mau. Dia orang Kejawen itu lebih welas asih, siapapun mau dari ras apapun, dari golongan apapun, kita sama, kita rangkul bersama. Dan emang kalau orang Kejawen itu lebih suka Sederhana dalam segi apapun ya. iya, betul. Jadi karena lebih kembali ke kesederhanaan, dan mereka juga mengingat asal usul dari Terima kasih banyak ya Pak Sungge. Ini luar biasa sekali membuka wawasan saya, dan mungkin juga bisa membuka wawasan dari teman-teman pemirsa edukasi pada pertemuan kali ini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Sungge. Matur nuwun sangat. Ya, semoga ini bisa menjadi membuka wawasan sekaligus pikiran yang kurang baik ya. Dari mungkin banyak masyarakat awam yang tiba-tiba suka menjustifikasi tadi itu. Padahal kan yang disampaikan di ajaran Kejawen itu kan jauh dari yang dipikirkan oleh masyarakat awam tadi, yang menganggap identik dengan Kejawen itu identik dengan kesyirikan, kemudian identik dengan hal-hal yang sakral. Nah, ternyata jauh sekali dari anggapan-anggapan miring tersebut. Gitu. Terima kasih, semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk semuanya. Juga untuk yang terakhir ya, untuk hanya sekedar pengetahuan. Kadang orang mikir orang Kejawen kok aker, ya kan? Karena gini, orang Kejawen itu memiliki kepercayaan gini, kita bersanding dengan hal gaib, dimanapun pasti ada sisi gaib. Dan kita bertempat pun di situ kan kita kepercayaan mereka bertempat di situ sebelum kita, jadi kita saling menghargai, gitu loh. Selama mereka tidak mengusik kita, kita pun tidak mengusik di situ. Jadi untuk keangkeran atau hal mistis yang ada di rumah Kejawen itu bukan karena mereka memuja, tapi mereka menghargai. Silakanlah kamu bertempat di sini, memang kamu sebelum saya pun sudah di sini. Gitu. Kenapa kok kadang ada seperti hal gaib mengganggu? Karena apa? Kadang manusianya sendiri mengusik di situ. Akhirnya sesama wong punya juga sama makhluk juga nek awake dhewe diusik ndak ya padha gak trimo kan. Gitu. Jadi saling menghargai. Yang penting kita tidak mengabdi atau mengikuti hal-hal yang diberikan gaib. Oh, teman. Masya Allah, ini closing yang luar biasa dari Pak Sugeng. Nah, semoga membuka wawasan kita lagi sekali lagi. Mungkin kita coba dulu tayangan kali ini.
Aku surah bihtimamikum arsyadani ya Allah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Pak sekali lagi.